Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyal ulumi wal hikam. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jamaah pengajian Tastafi Kecamatan Perlak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bak malam yang berbahagianya pengajian kitanya akan diisi oleh yang mulia Abi Bimudi atau putra daripada Abu Mudi, juga pimpinan Mudi 2 Samalanga, yang alhamdulillah bak malam yang berbahagianya karena sajian gedanya, dan insyaallah akan mengisi materi selama 1 jam lebih kurang. Kemudian gedanya ikuti yaitu sesi tanya jawab. Boleh di 085260719381 atau boleh bertanya secara langsung. Untuk lebih tertib, kamu mohon kepada para jamaah yang di ujung, mohon necok tempat kena berlebih tahu ke, juga jamaah yang bawah ujung je necok tempat kena bertahu dengan abi. Adapun materi pengajian katanya bak malam berbahagianya yaitu tentang kelebihan daripada tarwiyah dan arafah, juga ibadah kurban dan kelebihan daripada bulan Zulhijjah. Demikian pengantar kami kepada Abi. Kamu persilakan dengan segala hormat selama 1 jam katanya ikut materi, kemudian langsung untuk sistem tanya jawab. Pada Abi kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yufaqihu fid din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Yang saya hormati Tunku Raja Imam Masjid Zadul Mu'ad Kota Perlak dan seluruh pegawai ataupun pengurus masjid yang selalu senantiasa berkhidmat untuk memakmurkan masjid, semoga dalam rahmat dan rizal Allah selalu. Dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat yang hanali lentuan sebut nama satu persatu, mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan rizal Allah insyaallah ta'ala, amin. Pada malam hari ini kita memasuki malam ke-8, malam 8 daripada bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah adalah salah satu daripada 4 bulan haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari Muslim, az-zamanu kadistadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Zaman berputar seperti hayatihi, seperti keadaannya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, kata baginda Rasulullah. Minha arba'atu hurum, 4
dari 12 bulan tersebut adalah tergolong dalam bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan dari bulan haram 4 tersebut berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Dan ada satu yang terpisah, yaitu bulan Rajab yang diagungkan antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban. Jadi dalam satu tahun itu Allah memberikan kita 4 bulan yang paling utama yang disebut bulan haram. Karena dalam bulan tersebut diharamkan melakukan peperangan dan juga dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Bukan berarti di bulan lain dibenarkan, tetapi dalam bulan tersebut larangannya lebih kuat, maka disebut bulan haram. Salah satu keutamaan kita beramal dalam bulan haram tersebut adalah dikarenakan bulan-bulan haram tersebut memiliki keutamaan dan dilipat gandakan amal ibadat dan kebaikan yang kita lakukan, dilipat gandakan dengan lipatan yang luar biasa yang berbeda dengan ibadat di bulan-bulan lain. Tetapi jangan lupa bahawa setiap bulan yang Allah lipat gandakan ganjaran amal kebaikan, berlaku kebalikan, yaitu Allah juga akan melipat gandakan ganjaran kejahatan. Maka dalam ayat Allah berfirman di surat Taubah, inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi dalam 4 bulan haram tersebut anfusakum, akan diri kamu. Itu menjadi dalil yang kuat Al-Quran bahawa dalam bulan-bulan haram dilarang kita melakukan kezaliman terhadap diri kita. Kezaliman terhadap diri kita adalah melakukan maksiat. Orang yang bermaksiat itu berarti menzalimi diri sendiri. Jadi bulan haram bukan hanya memprioritaskan amal kebaikan untuk dapat ganjaran pahala yang lebih, tetapi di bulan haram juga kita harus meninggalkan maksiat dan dosa agar kita tidak mendapatkan ganjaran azab yang lebih. Jadi sama, berlaku kebalikan. Cuma kadang-kadang saking semangat urang bak sampaikan fadilah amal kebaikan, tua sampaikan bahawa melakukan atau berbuat kejahatan juga berlaku sama, mendapatkan ganjaran siksaan. Kemudian karenanya bulan Dzulhijjah, di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan di antara putnya mana yang lebih utama? Di antara 4 bulan tersebut berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan bulan Rajab lebih utama, ada yang mengatakan bulan Dzulhijjah. Tapi bila dibanding 10 awal Dzulhijjah, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, itu hari raya pertama, sepakat ulama bahwa itu lebih utama daripada bulan haram yang lain. Tapi secara umum bulan haram, pendapat bulan Rajab lebih utama. Pendapat yang berah bulan Muharram lebih utama. Tapi 10 awal Zulhijjah, yang mana katanya kata lewati 7 uro sehingga kaitan meng uro 8 Zulhijjah, yang dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah berah dari Rasulullah SAW, ma min ayyamid dunya, tidak ada daripada hari-hari di dunia, ayyamun ahabbu ilallah subhanahu wa ta'ala, hari yang lebih Allah cintai, ayyuta'abbad lahu fiha, bahwa dilaksanakan ibadat berubudiyah baginya Allah dalam hari tersebut, melainkan min ayyamil ashri, hari 10 atau 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Wa inna siyama yaumin fiha la ya'dila siyama sanah. Satu hari berpuasa dalam tanggal 1 sampai 10, ya 10 hanya puasa baru raya. Tanggal 1 sampai 9 si uro mentang dah puasa, mengimbangi lagi puasa situn. Walailah fiha, satu malam dalam 10 hari tersebut sama lagi malam qadar.
yang mana Allah beri kelebihan. Maka alangkah tersayangkan kadang-kadang di nanggro tanyo yang nanggro syariat ataupun nanggro yang memang sangat kental agama, kadang-kadang sebahagian masyarakat hanya getepu bahawa getanyo sedang berada dalam uro-uro istimewa yang mana beribadat dalam hari-harinya, dalam hari-hari padum uronya adalah sangat diutamakan dalam agama tanyo. Kadang-kadang tasiakan, terlewati karena hana pengetahuan atau hana ilmu. Maka dalam kesempatannya, walau tinggai padum-padum urotin, kamu ingin mengajak, menyampaikan tentang kelebihan uro-uro yang 10 daripada bulan Dzulhijjah, mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan bagi kitanya dan kita perbaiki ke depan dan menterna kesempatan 2 urotin, iaitu uronyo Singah dan Lusa. Yang mana Singah kesunatkan puasa Tarwiyah dan Lusa kesunatkan puasa Arafah. InsyaAllah selanjutnya akan kita tamang dalam uro raya. Kira-kira dalam masa 10 awal Dzulhijjahnya, pemantang amalan yang paling diutamakan. Ulama menuliskan dalam kitab bahawa ada 4 amalan di 10 Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah. Tanggal 10 awal Dzulhijjah. Amalan yang dianjurkan kitanya geyu perbanyak, pertama memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir kepada Allah, karena zikir amalan paling enteng. Zikir amalan paling enteng, jadi tidak butuh situasi dan kondisi tertentu. Una tak cok tarikat ke belah legure, harus hadap kiblat, harus dalam keadaan wudu, sok baju putih, benar-benar benar-benarnya adalah bentuk daripada adab, bukan untuk sah zikir. Kalau sekedar untuk sah zikir dalam kondisi bagaimanapun, arti nama baik batu 4 gelarang lagi contoh lah WC, tanya sahabat-sahabat gak anjurkan berzikir. Tinggal lang WC pun nak pendapat anjurkan berzikir, asal jangan dengan lidah, dengan hati. Tanya tinggal lang WC berzikir kepada Allah dapat pahala, tapi jangan pakai lidah, baik bersuara. Zikir dalam hati. Jadi zikirnya amal ibadat paling enteng dan paling mudah. Dia hanya butuh syarat-syarat yang ketat. Hanya butuh syarat-syarat yang menyulitkan kitanya. Kapanpun, dimanapun, ada nama-nama kemauan, bisa kitanya melaksanakan zikir. Malah ada pendapat sebahagian ulama salaf yang lebih enteng lem zikir. Mereka mendefinisikan zikir dengan arti ma dumta ta'lamu annallah yaraka fa innaka fi dzikrihi walau kunta fisuk. Selama kamu memiliki keyakinan dalam hati Allah selalu memandang kamu, Allah selalu mengawasi kamu, maka sesungguhnya kamu itu sedang dalam zikir kepada Allah meskipun kamu berada di pasar. Tengok dengar tamekat, dengar tazukat saka, dengar tazukat beriah, dengar tapublo ingkut. Tapi hati tanya punya keyakinannya Allah sedang awasi lun. Sehingga penggop lebih hantar jecok takaran beriah, takaran saka hantar juk kurangi bepah sekilo. Yang sebenarnya tanya sedang berzikir kepada Allah. Karena mana zikir kan mengingat Allah. Ketika tanya tamekat, ingat hilung halunjit lakukan penyelewengan, halunjit lakukan penipuan, karena yakin lun Allah sedang memandang lun. Jadi ternyata keyakinan Allah selalu kepandang tanya dimanapun posisi tanya, yang zikir sih ikan cukup gampang zikir. Jadi memperbanyak zikir adalah salah satu amalan yang dianjurkan dalam bulan awal bulan Dzulhijjah. Termasuk zikir baca Al-Quran, dan baca Al-Quran juga merupakan ibadat paling utama. Malah baca Quran ibadat paling utama oleh posisi salat. Ibadat paling utama pertama salat, yang kedua oleh salat iaitu baca Quran. Sehingga Imam Ahmad pernah bermimpi Allah. Beliau menanyakan kepada Allah, apa amal ibadat seorang hamba yang paling utama? Iaitu membaca kalamku, kata Allah. Bifahmin atau bighairi fahmin, faham atau tidak faham? Allah jawab bifahmin atau ghairi fahmin, faham atau tidak faham. Artinya baca Al-Qurannya sebuah ibadat yang memiliki nilai plus, meskipun orang tidak faham arti dapat pahala. Ini luar biasa. Tapi zikir
Mia tanya hana mufhum secara global walau hana mufhum detail. Tak baca amalan zikir paling tidak tanya faham apa yang tanya baca walau secara global. Tapi punya Al-Quran hana mufhum mubacut. Yang penting nak keyakinan yang tak bacanya Al-Quran kalam Allah merumpak pahala. Ini keistimewanya Al-Quran dengan zikir yang lain. Yang zikir harus faham. Tapi kan faham makna secara detail. Yang tak bacain bermupu. Dan baca subhanallah, puasa subhanallah ya. Itu tasbih Allah mensucikan Allah. Kaji inan. Allahu Akbar, puasa Allahu Akbar ya. Allah Maha Besar berarti tanya tak akui hana yang besar selain Allah. Allah Maha Agung, Maha Mulia. Inan mentang pengetahuan kaji. Alhamdulillah, puasa alhamdulillah ya. Yalah puji bagi Allah. Tapi yang tak baca zikir hana tak ada arti sama sekali. Yang pendapat ulama yang berah hana merumpak fadilah dan pahala. Tapi Al-Quran hana ada makna mubacut. Ada nama yang tak bacanya yang tak yakini yang kalam Allah merumpak pahala. Luar biasa membaca Al-Quran. Maka orang jamun kadang-kadang ikuti program suluk 10 hari di bulan Zulhijjah. Kena disuluk dalam bulan Ramadan mentang. Nak suluk bulan Maulid, nak suluk bulan Ramadan, nak suluk bulan Zulhijjah. Biasa kita mengsuluk mulai 20 kurang Zulqa'dah malam 10 Zulhijjah malam raya haji kita bit. Yang bahkan gesuluk karena untuk memaksimalkan ibadat. Karena mihana gesuluk dengan le kegiatan-kegiatan yang membuat gaknya tersita wate hana bisa dimanfaatkan untuk wate untuk beribadat. Maka gejalankan program suluk na suluk 10 awal Zulhijjah kan. Kemudian di antara amal lain yang dianjurkan selain zikir, zikir benar umum apakah zikir ratib, zikir la ilaha illallah, subhanallah, tasbih dan segala macam termasuk membaca Al-Quran juga bahagian daripada zikir. Malah Imam Nawawi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Adhkar, beliau menyebutkan perlu diketahui bahawa pada 10 awal bulan Zulhijjah, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, sunnah memperbanyak zikir lebih-lebih pada hari Arafah. Di bawah Arafah yang sangat dianjurkan dan yang memperbanyak membaca zikir. Kemudian amalan selanjutnya yaitu berpuasa. Walau punya pandangan-pandangan berbeza ulama tentang fadilah puasa di awal bulan Zulhijjah, mungkin nan dengar-dengar fadilah urufun pu, uro kedua pu, uro kelai pu, uro keput pu, yang memang terjadi khilafiyah ulama. Tapi ketahuilah fadilah puasa uro tarwiyah dan uro arafah hanya khilaf. Karena puasa uro tarwiyah dan arafah yang memang memiliki dalil yang kuat. Puasa secara khusus uro sa 2 leh put 5 sampai uro 7 Zulhijjah nya nak terjadi khilafiyah. Walau nak terjadi khilafiyah oleh ulama dianjurkan memperbanyak puasa, tapi baik tanit nasabuh keistimewaan karena uro tanggai sa, nasabuh keistimewaan karena uro tanggai 2, baik tak ikut menan. Puasa juga tidak adanya memperbanyak ibadat puasa. Tapi puasa uro 8 dan uro zikurung, uro 8 uro tarwiyah, uro zikurung, uro arafah yang memiliki dalil yang kuat. Dan kan sabuh 2 buah hadis, hadis yang menyebutkan tentang keutamaan puasa pada hari tersebut. Seantara lain hadis yang berbunyi siyamu yaumit tarwiyah kafarah sana, siyamu yaumi arafah kafarah sanatain. Jadi puasa uro tarwiyahnya jika penebus dosa 1 tahun. Puasa uro arafah jika penebus dosa 2 tahun. Man timbul pertanyaan, ilung kali lem puasa arafah yang kali. Puasa arafah jika penebus dosa 2 tahun, berarti kali arafah yang kali. Arafahnya hana payah, perih arafah ke mendang sebab 2 tahun. Yang jawaban ini meno. Dijelaskan dalam kitab, termasuk dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahawa setiap fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang hanya saja diberikan bagi orang yang menunaikan ibadat secara kamil, sempurna. Apakah puasa tanya kau betul sempurna? Kadang puasa secara bahasa sagai, mata tanya tidak berpuasa, telinga tanya tidak berpuasa, mulut tanya tidak berpuasa. Jadi
fadilah yang dijanjikan lagi contoh ta puasa Arafah merumpak kafarah penebusan dosa 2 tahun nyan baru gebi lagi janji menyo tak tunai tak kerjakan ibadat nyan sempurna menyo hana sempurna ube kurang 20% kurang 20% kurang fadilah 90% kurang 90% kurang fadilah yang menan walau long kali lum puasa Arafah tahun yang kali barangkali hana sempurna maka Arafah kali lum puasa lum bermenan dia tanya baik long kali lum puasa tahun kali berarti menyo pegah jik ke penebuh dosa 2 tahun tahunnya mana puasa leh tauke na puasa lam jadi baik menan cara logika berfikir. Jadi setiap fadilah yang dijanjikan dalam agama nyan memandum diberikan ketika ibadat tersebut tak tunaikan tak kerjakan dengan cara sempurna. Yang amalan kedua yang anjurkan tanya perbanyak pada hari tarwiyah. Kemudian yang kelih iaitu sembahyang Idul Adha. Ibadah-ibadah lain kaitan dalam umum, contoh bersedekah, alian memperbanyak sembahyang, alian ibadat pula ilmu membantu saudaranya hendak pegali. Ini pegah sagai pertama bunuh puasa karena yang khususiat dalam bulan Zulhijjah. Alian yang kedua pertama berzikir, kedua berpuasa, ketiga sembahyang Idul Adha. Sembahyang Idul Adha-nya adalah salah satu amalan yang tahunan je dan hukum mengerjakan je na pendapat fardu kifayah, na pendapat sunan muakkad. Dan yang selanjutnya itu menyembelih kurban. Jadi sembelih kurbannya juga amalan yang dianjurkan dilakukan pada hari raya oleh wate sembahyang ururaya. Karena ia berkaitan dengan ururaya, juga belum kita bahas masalah kurban sedikit banyak ji. Perlu menjelaskan becut bahawa na 5 malam yang merupakan malam-malam mustajabah doa. Azabul hadis riwayat Imam Syafi'i. Tapi hadisnya hanya disebut dalam kitab hadis karena Imam Syafi'i riwayat dengan sirat balaghani. Dinatuk riwayat bak beliau bahawa dipegah Imam Syafi'i na 5 malam yang mustajabah doa. Pertama malam Jumaat, kedua malam 1 Rajab, ketiga malam nisfu Sya'ban, keempat dan kelima malam hari raya, ke hari raya Fitri atau hari raya Adha. Yang 5 malamnya malam mustajabah doa. Tapi karena masyarakat tanya sibuk dengan persiapan menyambut tamu menyuruh raya Fitri, persiapan si kurban menyuruh raya haji, sehingga malam rayanya terlewatkan dengan kegiatan-kegiatan amal kebaikan atau amal saleh. Pulang muda muda biasa malam raya sibuk ya jalan-jalan, sibuk ya nongkrong bak warung-warung. Jadi malamnya hana ta manfaatkan untuk ta ihyaul lail, untuk menghidupkan malam. Dalam sebuah hadis Nabi ni pegah man ahya lailatal id ahyallah qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, Allah akan menghidupkan hati orang tersebut pada hari di mana banyak hati manusia mati. Urangnya hati manusia leka mati. Hanya hendak terrelate dah kebaikan, dah yang hak, dah yang batil. Hati tanya cenderung memihak kepada kebatilan, bukan kepada kebenaran. Yang pekan akibat jihad sebuah dampak daripada mati hati. Ketika manusia banyak yang mati hati, Allah akan tetap menghidupkan hati kitanya dengan sebab menghidupkan malam hari raya. Angki banjara ada pudip malam raya, kita menjaga malamnya. Ternyata dijelaskan oleh para ulama dalam kitab, sekurang-kurang menghidupkan malam hari raya dengan melaksanakan maghrib dan insya berjamaah dan berazam melaksanakan subuh berjamaah. Yang dikurung-kurung. Hana lagi menjaga. Kan makna pudip inan mati baik sampai subuh. Dikurung-kurung pu udip malam raya, punya malam lain hana jamaah, usahakan malamnya berjamaah. Dan juga dalam ta'azam lang hati, ya Allah,
lun cita-cita, lun komitmen lang hati, lun bedah subuh itu akan lun sanakan subuh berjamaah. Kau kun pudip malam. Yang paling rendah. Imnyonya hana kalau kita manglah urang pudip malam. Yang kian mentang tak ingat malam raya, beruh katanya dalam urang yang dipegah oleh Rasul, urang yang pudip malam dijanjikan oleh Rasul, urang pudip malam raya, Allah akan nepudip hati bauro urang lain mati hati. Amalan yang anjurkan malam raya pertama yaitu membaca takbir di samping melaksanakan sembahyang maghrib dan isya berjamaah, melaksanakan takbir. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah juga nepegah zayyinu a'yaakum bitakbir, hiasi hari raya kamu dengan membaca takbir. Di beta hiasi hari raya dengan mercon, beta hiasi hari raya dengan kembang api, tapi hiasi hari raya bitakbir dengan membaca takbir. Aksiru minat takbir lailatul idain, kata Rasul dalam riwayat yang lain, ainahum yahdimud dunub hadama. Berbanyak olehmu takbir pada malam hari raya, karena sesungguhnya takbir malam hari raya itu dapat melebur dosa-dosa. Maka takbirnya juga anjurkan. Na takbir mursal, na takbir muqayyad. Yang katanya urang tinggal di nanggro syariat harus paham. Kiban takbir mursal, kiban takbir muqayyad. Takbir hari raya dibagi dua, na muqayyad, na mursal. Mana mursal? Takbir yang tidak ditentukan waktu, bebas, itu disebut mursal. Takbir muqayyad, takbir yang ditentukan waktu oleh sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Sunatkan takbir. Takbir mursal kita mengwa telefon mulai maghrib malam uraya berakhir sampai imam melaksanakan sembahyang hari raya. Bunga. Dan takbir mursal. Punya takbir muqayyad nya punya uraya haji wataji trip mulai dari subuh uro Arafah. Nah, sebahagian masyarakat karena hana mufhum pertena dimenasah ge takbir li sembahyang subuh uro sikurung uro megang ke protes puan. Belum na pengumuman raya apa wae takbir. Ada agaknya hana mufhum. Ini ke protes urang ya yang takbir. Jadi na takbir mursal, na takbir muqayyad. Yang mursal takbir yang tidak ditentukan waktu khusus. Pun makna hana ditentukan waktu khusus, anjurkan takbir dimanapun, di masjid, di jalan, di pasar, malah pada tempat-tempat orang ramai giu rafa' suara, giu petinggi suara, giu baca takbir. Kabarnya nak tradisi apa wai te malam raya. Dan dah apa bentuk syiar kan. Yang takbir mursal. Jadi je hana mengkait wate, hana tertentu wate bebas. Pak yang nak ramai orang kunan dah berkemit. Raja babak warung yang inan kam saho orang duk-duk kan kunan dah berkemit dah takbir. Yang pajang ke sunat takbir mursal mulai tamang ilup matauro malam raya sampai ke sembahyang tengku imum bengah raya. Yang takbir mursal. Nah, sebab itu takbir muqayyadnya hanya gesunatkan baca ji oleh sembahyang, apakah sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Menyuruh raya haji karena yang menjelang raya haji, takbir muqayyad gesunatkan mulai li subuh uro Arafah. Li luhu uro Arafah, li asa uro Arafah, li maghrib yang kaitan dengan takbir mursal. Alian uro raya fun, li luhu, li asa, li maghrib malam raya kedua. Alian uro raya kedua setiap li sembahyang sampai uro tasyrik, li asa uro tasyrik yang lain. Uro raya put, uro raya Idul Adha, li asa baru habis gesunatkan takbir muqayyad. Jadi dumna disunatkan takbir oleh ulama dijelaskan dalam kitab didahulukan takbir daripada wirid biasa. Jadi lama sahur tasyrik oleh imam yang bertindak sebagai imam menan selesai salim langsung ke pandu takbir deh. Kalau gulang melehega paling kurang baru wirid biasa, baru wirid subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Jadi lebih ke dahulu takbir ketimbang wirid-wirid yang biasa, punya khusus untuk raya. Ini harus berjelas mana takbir mursal,
mana takbir mukayyad. Nya makna mursal hana terikat wate, makna mukayyad terikat wate. Sirat takbir yang paling utama lagi yang kagak ajarkan oleh Rasulullah. Beda tamah-tamah lain. Itu yang ajarkan oleh Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dia tamah ba ujung. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Yang zikir-zikir lagi yang anjurkan yang mentan dah baca. Itu tak tamah lagi tanya walau karihal munafikun, walau karihal murtadun, walau karihal zalimun. Dah tamah juga yang nak. Padahal yang nak ide walau karihal kafirun nagai. Yang tak kan harum tamah be dalam form. Tapi lebih baik tak baca, tak ulang-ulang lagi yang anjurkan dalam hadis-hadis. Ketimbang tak tamah-tamah dah ana penting. Kena je tamah silakan, tapi lebih baik tak baca lagi yang kawarid. Karena yang zikir broken takbir malam raya termasuk syiar. Jadi syiar dah baca lagi yang kawarid yang lebih utama. Khusus untuk hari raya Idul Adha, nah padum-padum boh amalan di antara 10 boh amalan yang dianjurkan. Pertama iaitu mengumandangkan takbir yang kalau ulun sampaikan muno. Kemudian yang kedua, mandi untuk melaksanakan salat Id. Ya kalau tanya berangkat masjid. Pajan ita mangwate manonyo. Jid tamano 1/2 malam. Setengah malam muka, pukul 12 waktu. Jid tamano li fajar. Jid tamano menjelang kena berangkat masjid. Atau li subuh pijid menjelang kena berangkat masjid pijid. Yang mano ba uro raya tanit saja lu mano uro raya Idul Adha karena Allah Taala ya tamano lang kama yang nawisi betakun dengan lidah karena Allah tanit latih. Sebab yang namanya ni dalam mati kan ba lidah baca ba lidah to hana tanit lang ati yang mati hana anggap ni. Kemudian yang ketiga disunatkan hanya memakai wangi-wangian. Nyo dah pubut walau tak anggap sepele, tapi ketika kita nyo tak niatkan dah pubutnya untuk tak ikuti sunnah Rasul, insya-Allah tanya akan mendapatkan keutamaan dan kelebihan. Malah salah satu faedah atau fadilah tanya sering melakukan mengikuti sunnah Rasul, luzumus sunnah yunawwirul qalba. Sering melakukan sunnah Nabi nyo termasuk bisa memberi cahaya dalam hati. Hati yang bisa membedakan mana hak mana batil, hati yang nak cahaya. Turi teh beda, teh tiang, teh tameh, hana roh tapak dia tajak kerana lampu. Ni lampu mati, hana doh rak terbit. Kecuali tengok biasa apa masjidnya. Email le urang lam teput, hana doh terbit mi hana panyun. Hati lagi yang sid, hati tengok dah turi teh hak teh batil kerana nak cahaya. Maka perlu cahaya. Salah satu penyebab mendapat cahaya dalam hati kerana mulazamah sunnah. Sunnah Nabi letat. Saboh mentang netim mulazamah sunnah dengan niat ni ikuti Nabi dan karena cinta ke Nabi, nya lebih le fadilah daripada tak amai sunnah tiga je teteh mangat tayang. Letak sunnah Nabi, ana mungkin dah sampaikan dalam kesempatannya dengan nak ilmu nak buat titip malam purno le gure teteh yang je ke bubut yang disunnahkan oleh Nabi. Termasuk sunnah orang raya yang baik tua dan praktek. Di samping mana sunnah pakai wangi-wangian halnya ngiyukoh tetapi menyoro nana nasi kurban menyogolam gesembelih kurban nyo hanjit ile. Pendapat mayoritas ulama makruh, tapi sebahagian ulama berpendapat haram. Ketanyo yang kana niat tasi kurban nyo mulai tamang tanggai Dzul Hijjah kamakruh hukum memotong kuku dan menggunting rambut, menghilangkan bulu bak badan apapun bulu, dan juga memotong kuku nya makruh menurut pendapat jumhur, haram menurut pendapat sebahagian ulama. Maka ko uro raya menyorona niat nasi kurban baile tunda ile. Preh wate kali sembelih kurban baru je.
Yang antara amal sunat ba'uro raya. Iaitu mano pakai minyak wangi, kemudian memotong kuku, menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Kemudian yang keempat, memakai pakaian yang paling baik lagi bersih. Anak syarat baru. Penting di antara pakaian yang baik, yang good, yang dah pakai bak uro-uro pesta, yang tasuk tajak bak sembayang raya. Mangga anjurkan yang warna putih. Yang hana warna putih beranggapu warna jut. Alian yang ke 5, ligitanyo anjurkan bak uro raya, minyak uro raya haji, iaitu geyu tundro lesiat hanggebi paja makanan. Itu beda dengan uro puasa, raya puasa. Gekun imsak, nyoro raya puasa karena kasih belun tak tundro, geyu paja makanan nilai golem berangkat ya sembayang uro raya. Tapi menyoro raya haji sebalik ji. Uro raya haji geyu tundro lesiat baik sarapan, kali menyoro nak bermasalah lambung. Nah napu. Nyatanya normal, sehat, yutundro lesehat, sembahyang raya, selesai sembahyang raya baru baju makanan. Yang kelima, ketika berjalan menuju ke masjid ataupun tempat salat Id, hendaknya berjalan kaki. Karena dalam hadis Rasul nejak dengan kaki. Amnya uzur han sanggup, mana masalah. Yang di antara lain perkara-perkara yang disunnahkan pada uro raya haji yang insya-Allah pada murati kita akan memasuki uro raya haji. Kemudian secara umum gambaran tentang masalah kurban. Masalah kurban karena tengah satit ada tamu dalam sesi tanya jawab. Belum pegah gambaran secara umum tentang kurban. Nyo na berbeda pendapat ulama. Nah yang pegah ji sunat muakkad sunat in. Nah yang pegah fardu kifayah. Malah na pendapat yang wajib. Pendapat mazhab Hanafi dan pendapat sebahagian sebuah riwayat daripada mazhab Hambali dan pendapat Imam Auza'i dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahawa menyembelih kurban bagi orang yang memiliki kekayaan hukumnya wajib. Tapi dalam mazhab kitanya mazhab Syafi'i dan sebahagian besar ulama-ulama lain tidak mewajibkan, tapi hanya sebatas hukum ji sunatin. Dan menyo sabuh keluarga na yang si kurban nyo kagugur tuntutan kepada orang lain. Adapun pahala nyo nak khilafiyah lam. Nah yang begah hiro anggota keluarga si kurban orang lain menumpah pahala. Nah yang begah nyo yang ramai orang begah genyo. Hiro anggota keluarga si kurban yang lain hana getuntut yusi batonyan. Tetapi yang pahala gebi ke orang si itu. Dalam keluarganya nak anak yang tuha si. Dalam rumahnya nak ayah, nama, nak anak, namro. Salah siro dari anak isi kurban. Nyan untuk rumahnya hana getuntut si kurban li lam tunnya. Sebabnya kan tahunan jika kan si mudik tiga. Kurbannya perintah tahunan, bukan setahun sekali. Kalau lagi haji, haji si mudik tiga yang wajib, yang getuntut. Mia kurban walau getuntut di hati jalan sunat, tapi jika untuk si mudik tiga tipton bergilir. Maka dalam titonnya miona anggota keluarga yang si kurban, yang lain kagugur tuntutan ke. Adapun pahala, nyana sebagian ulama pegah pilih pahala asyid ke yang hanasi. Tapi menurut pendapat mayoritas pahala hanya gebi ke orang yang telah mengorbankan harta untuk sembelih kurban. Kemudian tah dali orang yang pegah si kurban wajib. Orang yang pegah si kurban wajib berpijak kepada hadis man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki sa'ah, memiliki kelonggaran harta, kekayaan, tetapi dia tidak mau berkorban, maka dia jangan mendekati tempat salat kami. Orang yang hangbi petong dengan tempat sembahyangnya nantikan seolah-olah lagi kan orang Islam. Baik jajak kena masjid. Mana masalahnya? Baik jajak pada tempat sembahyang kamu. Yang haba Nabi. Maka oleh sebagian ulama berdalil kepada hadis tersebut sehingga mewajibkan hukum berkorban bagi orang yang memiliki kekayaan. Adapun hadis yang sabuh tut barang kaso hana di si kurban
maka hendak dimati ia jika dia kehendak mati Yahudi, jika dia kehendak mati Nasrani. Ini hadisnya yang dalam kitab Duratun Nasihin. Tapi oleh para ulama gekritik hadis tersebut kepegah hana sumber. Karena dalam kitab Duratun Nasihin. Malah oleh ulama-ulama hadis di dunia seperti Syekh Al-Ghumari, salah seorang ulama hadis abad terakhir, beliau malah geklaim bahawa hadis-hadis yang dalam kitab tersebut tidak bisa diamalkan karena tidak memiliki dalil. Yang kuat dalil tentang mati Yahudi atau mati Nasrani, urang harta hana haji. Jadi beda. Menyo tentang urang hana haji, nyana dalil yang kuat bahawa tanyo giyu mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tapi menyo hana si kurban hana. Yang dalil yang kita sahih anggap sahih oleh Imam Tirmizi, iaitu dalil urang hana kurban yang berarti hana hanggebi puto dengan tempat sembahyang kamu yang bunyi hadis ji, man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallan. Yang dalil sehingga sebagian ulama hukum wajib kurban. Tapi yang menurut pendapat yang muktamad dan mayoritas, hukum kurban adalah sunatin, artinya sunat yang dituntut kepada pribadi orang masing-masing, disunatkan. Kemudian berkaitan dengan masalah kurban lam, tentu saja binatang-binatang yang anjurkan untuk kurbannya rasakan maklum, karenanya kenli amalan baru ke amalan tahunan, binatang yang jenis ternak alian baikna aib dan cacat yang maksud inan cacat yang dapat mengurangi daging. Adapun binatang hamil berbeda dengan zakat. Zakat dibolehkan dapat terbit binatang hamil karena tujuan zakat untuk pemakmur urang. Maka fakir tajuk binatang yang tajuk sabah tapi dalam sabah tu kan lebih bagah makmur. Tapi tujuan kurban kan untuk pemakmur urang, tujuan kurban untuk daging. Jadi karena tujuan kurban untuk daging, maka hanjit tajuk binatang yang hamil. Sebab binatang hamil tajuk makanan kan li kedroi, nutrisi yang dalam makanannya ke janin asauji berkurang. Ada baik ilmu medis dengan urang hamil mentang anggota fisik ganyan berkurang. Asal yang kurang karena yang pajuhnya kan li gizi kedro kakak anak. Di binatang tengah hamil dengan sit, maka hendak bolehkan sembelih binatang dalam keadaan hamil. Dan gambaran secara umum mungkin enam mentang sebagai penyampaian yang utama benar tentang amalan-amalan selama bulan Dzulhijjah. Dan tiga tu lembegah yang anjurkan giu perbanyak amalnya uro raya sagai sampai uro tanggai 10. Tanggai sa sampai tanggai 10 yang gepegah lang hadis Nabi paling gecintai oleh Allah giu perbanyak ibadat. Lain tanggai 11 sampai selanjutnya yang kalage uro-uro lain. Dan raya hajinya gukun Aidul Akbar. Akan gukun Aidul Akbar karena dalam raya haji put uro tanya gepu jame li Allah. Akan gukun gepu jame karena Allah gepu harim puasa. Lai uro raya pun uro tasyrik pertama, kedua dan ketiga. Uro raya fitri si uro sagai gepu jame li Allah. Uro raya haji le put uro gepu jame li Allah. Maka kun Aidul Akbar. Cuma batanya tradisi mudik roh raya puasa. Di belahan dunia lain lagi sebahagian Bangladesh dan India, Pakistan dan di Mesir, nangro-nangro Timur Tengah, orangnya tradisi mudik raya haji kan raya puasa. Karena raya hajinya uro makan-makan truk uro. Malah ada puasa haram dosa adanya karena gak anggap berpaling daripada jamuan Allah. Nyoro raya puasa cuma si uro yang haram puasa. Man kira-kira orang mengkauri si uro ngam mengkauri put uro soraya. Raya orang mengkauri put uro kah? Kawinan ni put uro mengkauri. Kan lebih raya ketimbang si uro. Hati uro raya hajinya put uro tanya ke pejamai li Allah. Hanggebi puasa apa uronya. Harim malah hukum ji. Kan sekedar makruh. Tapi harim dah nasah lah. Maka uro raya hajinya tanya manfaatkan karenanya Idul Akbar. Dijadikan kesempatannya untuk silaturahim, untuk saling berbagi dan peduli. Dan diputut lo ingatkan
kurbannya wajib bagi dalam keadaan mentah. Mio kurban sunat benacok saboh cak untuk tak bagi dalam keadaan mentah. Alingan baru yang lain dah tagun. Mio kurban wajib mandum harus tak bagi dalam keadaan mentah. Kecuali mio kena tagun di menasah gelake balik bak orang kali cok. Enggak ya hanjut langsung ge tagun ge bagi bedang akikah. Mio akikah ge anjurkan ge sunatkan masak ile baru bagi. Nya kurban hanjit masak harus bagi mentah. Jadi beda haji nya kurban sunat sabocak bena yang mentah. Lain je ge masak. Nya kurban wajib mandum harus ge bagi dalam keadaan mentah. Ya sebab nak ketakalan kadang-kadang bak tempat gop ka model tradisi pegok kauri teror haji. Jadi baik ikut-ikutan ni. Atau menyatakan pegat lagi lemberah benar solusi ji bagi le ke orang fakir. Alnya berat pengumuman nya baik niat puo alang tat neserah ke panitia bah getagun pegat kuah belangong. Itu ne puo ka masak. Nya nak upu yang baik langsung leh ge masak baru ge bagi haru ge serah ile. Baru je ge masak. Jadi berbeza dengan akikah. Nya akikah ge masak ile baru ge bagi. Dan sistem akikah yang gak anjurkan li agama kan lagi praktek tayo. Nya kan bicara sah, bicara yang gak anjurkan. Nya yang gak anjurkan dalam agama akikah lih masak tatagun gekel lang kitab ba'su, makna ba'su dia kirim ke urang. Tong yundang urang rumah. Ya kana galak dah pegak kauri. Tadi lih tatagun akikah, taundang tu urang jak rumah. Tapi akikah sabah ka main kana ni inang. Undang urun warto. Jadi kena buat belabu nampak. Nampak asal. Jadi cita praktek akikah ke baik dah bersibuk roli. Tagun aju tahoi urang magun dah gaji. Habis magun dia tagun yang entak dah rantang. Ke tetangga ke saudara dekat. Tak sip tu kami. Hana sibuk urang baik ijak bertanya. Hana sibuk tanya undang pesana rumah. Pesana rumah dalam kauri, pesana rumah le kauri. Dua orang sibuk. Nasi yang bekas pingan, nasi bekas lah. Jadi Karena tengok galak truk jamai rumah, truk urang. Ini yang jadi masalah lem, yang biasa taundang urang rumah. Urangnya urang yang hana peng, hana pu gemai, menghangti je-jejak tu. Sebab nak sebuah tradisi, sebab tengok di Aceh, jak bakau ringan, main sedekah. Atau hana pu gemai, kahangti jejak. Jadi dampak je raya. Kita pegang perubahan lagi yang giyu lam nak agama. Akikahan baik li undang urang rumah. Tanya tagun ya intat. Yang ke kena galak dia dalam kauri kaji ke sebuah tradisi kan ada masalah. Cuman kan lagi agak anjurkan. Rasa ini mentang penyampaian singkat. Lanjut kita tambang dalam sesi kedua. Silakan tunggu bertanya. Apakah berkaitan dengan masalah udhiyah, kurban ataupun masalah-masalah agama yang lain. Terima kasih kepada Abi yang telah menyampaikan gambaran secara singkat baik dengan yang dikatakan dengan bulan haram atau amalan-amalan yang utama di dalam bulan Dzulhijjah, yaitu memperbanyak zikir, yang lebih utama membaca Al-Quran, dan baca Al-Quran merupakan amalan yang paling istimewa walau kita tidak bisa memahami makna dan penafsiran daripada Al-Quran tersebut. Kemudian juga amalan yang afdal di dalam bulan Dzulhijjah yaitu berpuasa, baik tarwiyah ataupun arafah. Itu sepakat para ulama. Adapun yang khilafiyah puasa dari 1 hingga 10. Kemudian salat Idul Adha dan juga takbir di malam hari raya. Kemudian juga Abi menyampaikan tadi ada 5 malam, yaitu malam-malam yang mustajabah doa, diantaranya malam Jumat, yaitu malam hari raya dan lain sebagainya. Kemudian kita beri kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya secara langsung atau bisa bertanya lewat WA yang ibu-ibu di 0852 60 719381.
Kami ulangi, bisa bertanya di WA 0852 60 71 9381. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya. Untuk penanya yang pertama Tungku Suki, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan bersama Abi Mudi beserta seluruh jamaah pengajian akbar Tastafi, dan Luntuan Suki bin Jamaluddin. Pertanyaan sesuai jalur dan melenceng dari tema Abi, karena pertanyaan Sidro wali enggan hanggetim pinikah anu kecuali gebaya peng 5 juta atau meh 2 manyam. Nyan kiban menurut pandangan hukum agama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jawabnya jelas. Sidro wali hanggetim pinikah anu kecuali guna bayi peng 5 juta. You bayi yang bakso pertama, bak linto baru. Bakso? Dari anu? Oh, ancam anu? Hanlum penikah kah, miyahana kah bayi peng 5 juta. Salah sabuh hak yang harus dipenuhi lesiro urang si ke anu, nah hak anu atau urang si, nah hak urang si atau anu. Tanya lihat apa jelas. Yang lebih le hak orang Syiah atau hana, atau wajib dipenuhi hak orang Syiah le hana. Tapi ketahuilah nasyid hak anak atau orang Syiah. Hak anak yang wajib dipenuhi le orang Syiah. Antara lain, ada 2 buah riwayat. Nah, yang pertama ayyuhassin ismahu, memperindah namanya. Ayyan taqiya ummahu, yang boleh. Hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang Syiah ayyan taqiya ummahu, memilih ibunya. Artinya golom nak anak karena hak anak atau calon ya. Tapi hak ayah atau anak oleh anak baru. Orang mio secara jumlah le hak orang Syiah atau anak ketimbang hak anak atau orang Syiah. Tapi hak anak atau orang Syiah malah juga dalam nak anak karena hak memilih ibunya. Ibunya maksudnya ibu anak ke ibu yang lain, kan mak kedua. Ayyan taqiya ummahu, memilih ibunya si anak. Artinya termasuk hak anak atau tanya ya, tak pilih calon mak. Baik asal-asalan. Baik tak pilih orang inang, yang penting kanangan taih baiknya. Tak pilih orang inang, betak ingat nyan akan jet ke mak dari anak tanya tengok ke. Yang kira-kira mak nyan orang inang nyan bisa mendidik anak tanya tengok ke. Yang maksud ayyan taqiya ummah. Yang hak anak pertama atau orang Syiah. Yang kedua wa ayyuhassin ismahu, memperindah nama. Yang ketiga wa yu'allimuhul kitab, mengajarkan Al-Quran. Kemudian nasabah riwayat tiga tamah wa ay yuzawwijahu idza adraka. Jadi perkahwin anak punya kata umur balik, mencapai umur balik. Jadi perkahwin anak yang salah satu hak yang harus dipenuhi oleh orang Syiah. Hanjut orang Syiah galak biaya ba anak yang gabi peng gelong hangku menikah. Maka dalam kitab menyolehga geenggan, mana geenggan deh hanggetim penikah. Lega tak tuntut hanggetim penikah le sirawali anak gatnyan nya wali jadi pasek. Adal kan azal ngan zai, adal ngan dad. Lega ge adal le wali hanggetim penikah anak pasek wali. Ote pasek meminah ke wali abaan. Menyo gaib nyo yang meminah ke wali am. Menyo lega ayah kalau getuntut le anak ge penikah ro hanggetim
gara-gara haitim juk peng dah na wajib li anak juk peng ke ayah untuk ke pernikah haji nyan meminah ke wali abad dah wali abad nyana paman nyana nek nyana abang termasuk wali abad adik wali abad menan cara hukum fikih dia. Jadi afdal daripada enggan menikahkan anak yang termasuk bisa menjadi penyebab fasik. Pilih ke lalu hang getim pun singa atau lusa gelaki elom hang getim kedua ke tiga tit lelaki hang getim yang kira fasik. Lagi aturan dalam fikih. Jadi hanjit termasuk hak anak kan. Hak anak yang harus dipenuhi oleh orang syik nek katruk usia balik payah ke berkahwin. Ka butuh anak ka butuh berkahwin. Ya jaga roy mana yang kahwin belum nafsu tengah muda tengah darah seum dan tanggungjawab tengah orang si dia tak lagi kepeng bak anak yang hitam bipeng ada tem berkahwin dan nak harkat napa lain baik bak anak harkat. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua lewat WA, mana lebih didahulukan tradisi atau sunnah Rasulullah SAW? Contohnya di Aceh tradisi megang hingga macet pasar, tapi kurban hanya sedikit yang mau melakukan. Begitu juga sering bikin kenduri hari Senin dan Kamis, padahal yang disunahkan berpuasa pada Senin dan Kamis. Pertama, kita harus bisa memposisikan agama Islam tidak bertentangan dengan tradisi. Tradisi selama yang dilakukan tidak ada perkara yang diharamkan agama, dipersilakan. Hanaga tuntut untuk merubah tradisi. Tetapi tradisinya bertentangan dengan ajaran Islam, tak islamisasi tradisinya. Lagi contoh yang kau pubut le ulama-ulama jamun. Maksud jamun katanya di Jawa bebut wallahu alam tengok ana udip masanya. Jamun na tradisi untuk meredam gunung Merapi agar meletus na ditik anik inang perawan ke tumbal ni juga perubahan li masa ulama watengan karena biasa masyarakat wate gesi kubu ule hana ke pajo kubah yu gantong kan ule kubu agar be ya tile manusia udip hari empoh manusia nyakeun mengislamisasi tradisi di tradisi yang berlaku hanagat gepe Islam tradisinya supaya baik bertentangan dengan syariat. Maka agama Islamnya hana bertentangan dengan tradisi, bisa beradaptasi antara tradisi dengan ajaran agama. Bamban Kamoja Ujambi upegah di salah sira ulama ideh cerita dari gure-gure gakyan. Jamun yang ba Islam pun Ujambi hana salah tingkat long Syekh Mulakari gaknya murid daripada Tunku Syekh Tanah Abe. Di Jambi watenya na tradisi pemelut manok. Ide kan manok agam yang menang mate pemulutnya dikun manok Pariaman. Jadi ulama buno cara gepi Islam masyarakat Jambi kang gepakat urang dalam Islam. Geblo manok saboh yang betul-betul unggul selalu menang dalam kontes. Jadi wate ka menang manok Syekh buno kan kaitan yang le urang. Doa namai manok ron menang tapi. Berhatit nak doa kan. Doa je dalam pemelut manok. Baca ile asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa alihi washabihi. Yang dibaca. Di masyarakat inan waktu ini pemelut manok baca tiknya mendung. Di secara tidak sadar mereka sudah masuk Islam. Yang contoh mengislamisasi tradisi. Pemelut manok tradisi yang agak. Tapi karena tujuan untuk gemai syariat, jadi hana upu sebab dalam agama nak kaedah yang mensapat dua buah darar, dua buah yang membahayakan, yang dipertimbang ile yang paling bahaya darar. Kalau lebih bahaya darar urang lam kafir sabi-sabi ketimbang lidah Islam di pubuk harim. Lebih bahaya lang kufur. Lang kufur kekal dalam neraka selama-lama.
Ibu maksud dalam Islam menyaji kalim iman hana kekal selama-lama. Jadi kan makna haji membiarkan perbuatan haram tapi jalan untuk tak Islamkan orang. Yang contoh yang kubut di ulama zaman. Menyo masyarakat daerah tertentu kadang-kadang menyo hana megangnya negaknya singo-singo hana kat sembahyang raya. Punya tradisi yang sangat kental menyo hana megang ronyo nya singo hana sembahyang raya aja. Yang menyotok tingkatnya kan lebih baik dah daripada hana sembahyang raya syiar. Tapi kurban ada mana syiar? Syiarnya amal ibadat yang menjadi simbol, ikon itu. Amal ibadat yang menjadi ikon lagi takbir malam raya, sembahyang raya, sembahyang Jumaat nya kan syiar. Lagi ibadat kurban noh ada tamam dalam syiar. Artinya harus takalan le kondisi masyarakat ini kibat. Jadi bukan berarti mengutamakan hari megang ketimbang kurban. Nya takalan secara fikih tradisi orang megangnya hukum asal ji sunat mubah. Hukum asal ji mubah kan sunat mah. Megang hukum asal ji mubah. Menyo kurban hukum asal ji sunat, malah nak pendapat bergawa wajib. Katente ketika terjadi kontradiksi antara yang wajib dan mubah atau antara sunat dan mubah pasti kedahulukan sunat. Pertanyaan mana sogat kurban dengan megang? Tentu gak kurban. Ulam yang untuk raya haji tak sabar si uro, baik ile dapat josi sehingga kan nasi kurban. Cuma kadang-kadang masyarakat penerima kurban kan orang si kurban. Ya kena si kurban sebab kami hana peng, punya ke belah si sebab tempuk dua belah tempuk nah. Engkau kibang kena kurban, kan gak belah si megang mentang. Amblain anak irmoh yang dalam pasti menumpuk jatah si megang nak pui baju si. Jadi resisi pada kalian. Jadi lon jawab mana lon jawab. Menyo secara umum ni tanya teh sogat kurban dengan megang yang lebih baik kurban. Menyo ni tanya secara khusus hiro keluarga yang hana sarana hana biaya untuk gesi kurban. Sogat geblo si megang kan getabung peng. Yang peng getabungnya 10 ton uku bro gesi. Kan minggu ku 10 ton uku. Getabung macam baju 10 ton uku bro gesi. Roe ke kurban yang gak geblo si megang sebab bak gepuasi ke keluarganya na idkhal surur ke idkhal surur termasuk min khairil a'mal min afdalil a'mal ba'dal faridah termasuk amal paling utama oleh amal wajib. Idkhal surur membahagiakan orang lain termasuk orang yang paling utama terbahagiakan keluarga. Nabi ni berkata khairukum li ahlih, sebaik-baik kamu lah sebaik-baik bagi keluarganya. Jadi pihakalan kasus anjir terjawab secara umum. Punya pertanyaan lagi benar. Pihakalan kasus dalam masyarakat kiban yang terjadi. Nyogoknya orang gasin putuh, nyogok kena si kurban jangan harapan. Yang lebih agak geblo megang tu. Nya kalau lempu banding antara si megang dengan si kurban, mereka lampu kesimpulan. Antara si megang dengan kurban, kapan si gak kurban sebab megang mubah. Nya yang lon jawab kasus ji. Dalam sebuah keluarga kondisi perekonomian kan kibat. Juga yang butuh-butuh butuh tat, sogak getabung peng mengbelah tunuku baru si anak kami. Enggak belah si sebab tempuk senang anak. Lebih agak belah si sebab tempuk. Jadi hanya tabanding ji per kasus. Pada kalian yang kejadian di lapangan lanjut secara umum. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, syarat menjadi wali nikah tidak melakukan dosa besar dan kecil alias adil. Misal seseorang ayah tidak melaksanakan salat, nah itu gimana tentang menjadi wali? Orang yang tidak melakukan salat, melaksanakan salat adalah fardu ain. Hukum meninggalkan salat adalah kabiratun, dosa besar. Dosa besar walaupun hana israr, hana menetap, hana terlakukan dosa besar secara kontinu. Sekali terlakukan dosa besar, menyo hana lam taubat, nyo menggugurkan adalah tanyo atau alias dalam masalah ini kan pasai. Orang yang fasik tidak bisa melakukan aktivitas yang disyaratkan adalah
Pemantang yang disyaratkan beradik yang hanjit terlakukan ligitanyo yang napase. Termasuk yang disyaratkan beradik adalah melaksanakan akad nikah atau wali yang melaksanakan akad nikah syarat adalah beradik. Para ulama menjelaskan dalam kitab maksud adik di sinan kan adik zahiran wa batinan. Yang penting secara lahir gaknyan ka adik dalam bahasa lain secara lahir gaknyan hana buat yang je ke pasai. Buat gaknyan lang kelembu yang ada pu Allah ngan gaknyan sagai dan malaikat nyan hana bupu. Secara lahir hukum dunia le. Secara lahir hukum dunia kaji tahu hukum sah nikah sirawali yang gepubut maksud secara sembunyi hana tahu depu. Yang tu hukum dunia kasah. Bainahu wa bainallah yang urusan dengan. Maka karena inan hana syarat beradi zahir dan batin langsung jet gepegat akad nikah le sirawali yang na pernah tinggal sembahyang atau sama sekali hana pernah sembahyang dengan semata-mata gekeun long taubat dan long berjanji akan long qada sembahyang. Yang kaji silakan menikahan nabi apreh dan nabi qada le. Apreh dan nabi qada mina tinggal sembahyang 20 tahun. Padum tahun murabi qada yang mana mungkin. Jadi untuk sah penikah cukup dengan getim taubat dan ge ikrar akan ge qada. Sebab baru sah taubat ibegah menyebut yang wajib qada harus berjanji qada. Nyebut yang nak berkaitan dengan payah bayu hak gop, payah ge bayu baru sah taubat. Itu nak ada cu penggop. Na utang gop hana ta bayu. Nyan minimal baru terima taubat laki din. Utang ron tungku lum berjanji lum cicil bayu. Yang dipumaah ka sekian trip lulum plung dari utang ron temanya ka kasah taubat tanya. Tapi lulum taubat tu tapi ba urang yang bersangkutan hana lagi maah. Hana lagi dinnya hansa taubat. Menyo yang sangkut paut dengan manusia. Jadi menyo urang hana sembahyang taubat ji gampang, hanya sekedar bergetim janji ge qada. Oh sehingga agaknya ulama maksiat lam yang hana membatalkan akad nikah baru. Nyo yang harus lagi tanya tapi pemahaman ke masyarakat. Sebab nak kejadian di Samalanga, patai perintah le tungku le penyuluh agama geyu taubat, geseut meno. Kupu ku taubat man. Hai ku tu ninga ro ku bulam. Yang harus tapi pemahaman pertama le hukum taubatnya wajib, fardhu'in di. Kan sunat. Dah nak syarat taubatnya baru wajib nyo tanyo ka betul-betul insaf. Hana syarat. Menan le tak bubut maksiat wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. You percepat you segera untuk mendapatkan keampunan Tuhan. Di hukum taubatnya wajib ada setiap orang yang ka melakukan dosa dah anggebi tunda. Menyonyan kamu fum. Jadi gampang tak ajak masyarakat untuk taubat. Selamanya bahkan orang hang tim taubat karena ganggap Allah ilung ke ngalam sadar ngo. Tinggal ro kuriwang lam pu taubat. Padahal taubatnya ada setiap pu dosa gepubut wajib taubat. Oh masalah singah meriwang lam bak dosa yang sama, ya kan dosa baru. Butuh kepada taubat baru. Jadi sirawali waktu pernikahan ni elih gaknya ke taubat, masalah gaknya mesiri alam dengan ro gepubut dosa. Yang dosa baru hana menggugurkan akad nikah, hana membatalkan akad nikah yang kali gepubut baru. Nya harus tapi pemahaman supaya masyarakat danyo baik sungkan ke taubat. Ada ngeberai Tuhan lah dan dengan mudah kai ku jaga rolem nyotro umur di Tuhan. Ada badai ajak ke mati, nampak taubat. Jadi taubatnya ji tak berazam you tekad hati tak taubat, tak sesali pu yang kali dah pubut dan tak menjanji di hadapan Allah. Tanya hanli akan tak pubut dosanya dan juga dosa lain yang sama. Oh masalah singah meriwang lem yang perkara baru. Karena meno nandukan sebab kadang-kadang Allah gebi taufik dan cahaya dalam hati hamba karena niat. Nah haba Imam Junaid. Kepegah oleh Imam Junaid Al-Baghdadi barangkasa diniat sabuh amal saleh Allah gebi 70 buah pintu taufik, gebuka 70 buah pintu taufik. Anda pun mana taufik? Mana taufik gebi kesanggupan tanya untuk melakukan taat. Tapi menyebab-babah tanya ilung han ku taubat, yang berarti hana nit gat tanya. Berarti hana nit gat Allah hang bantu. Dengan nata nit gat Allah gebi gebuka 70 buah pintu taufik. Ada yang tak fikir han sanggup
ternyata kau sanggup. Nah kejadian, begah belum tak akhiri, begah sabar cerita. Pernah kejadian di Yaman. Nasiro urang Inggris, urang kafir, umur ka 70 tahun mana salah. Gejak bapadum-padum dro ulama, giak pegah, ilong jid lon tamang Islam. Tapi baik sembayang je, hai upikir bala agama ro ko agama Kristen sembayang ro minggu tok. Ai Islam kan 3 minggu 3, si uroi mangga. Tapi jawaban dari ulama tersebut, nyonya rencana baik agama Islam dia. Pungkan ka hana rencana sembayang budak Islam. Udah gejak debat sira ulama yang saleh. Kesuul dia ulama yang ada hana sembayang hana pu mentin dalam Islam. InsyaAllah dia ucap kalimah syahadat, Allah akan pancarkan sinar dalam hati roh. Ucap je kalimah syahadat dengan janji jik anak sembayang. Kan sinya yang gemita benar. Jik dalam Islam tapi baik sembayang. Hai fikir lah agama agaknya 3 minggu 3 ibadat. Lang Islam kan 3 minggu 3 suroi mangga. Hai fikir. Jadi dia ucap kalimah syahadat kagaknya bahasa pertama. Benar janji anak sembayang. Yang kini yang mempelai lunik pegah pelajaran. Kadang-kadang dengan tak ucap kalimah syahadat watanya tren cahaya Allah dalam hati. Nganzira orang getim berikrar getaubat, watanya tren taufik Allah kegaknya. Nyatanya tapi pemahaman masyarakat, baik gara-gara ligotnya ganggap dro mentang muda, mentang suum darah, hai kuat taubat. Nya yang baik sagai gekun. Taubat aja ilai persoalan tinggal hai netun ro pubut lam, yang dosa baru. Jadi dosanya beda program, terpubut karena kebetulan, yang ada program kebaikan. Jadi menyatanya ada program dosanya golom terpubut ka ada kesalahan ya. Walau hendak catat ke menanle pelajaran di. Jadi tak biasakan pegah ke masyarakat supaya masyarakat getim taubat dan taubatnya buat wajib kan buat sunat ji. Dah ada lebih pilihan ji panjang-panjang galak tanya segera apa. Wasari'u dalam Al-Quran gi percepat, gi bergegas untuk taubat. Nane. Bono yang menyangkut tradisi dengan Senin Kamis. Oh ya lalu jauh lah. Tradisi Senin Kamis patram no. Yang disunatkan bahwa Senin Kamis puasa. Oh puasa. Tapi orang ke kauri biba Senin Kamis. Oh benar. Lada orang Senin Kamis kepilih kauri. Yang sama lagi tanya tungkum kauri belum Rajab. Karena hana biasa ada puasa belum Rajab, orang kauri dalam belum Rajab. Orang yang biasa puasa bulan Rajab enggak rukun ibadah tungkung kauri bulan Rajab. Tebe hari puasa bulan Rajab, ya rukun kauri bulan Rajab. Di solusi ji lagi. Pertama ini hukum puasa yang sunat. Yang namanya sunat berarti boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Terdalil hadis. Hadis Nabi yang berbunyi al-amirul mutatawwi' as-saimul mutatawwi' amiru nafsih. Orang puasa sunat raja diri sendiri. Namanya ada idhafah amiru nafsih jadi. Raja diri sendiri. Insya'a sama wa insya'a aftara. Dia berkehendak silakan puasa, dia berkehendak silakan meninggalkan puasa. Jadi raja dro dahana gatul di syara. Puasa sunatnya nyo dro di raja. Senang tak lanjut, senang tak buka. Oh hana rencana puasa, hana bupunya hukum dasar le. Man saugat dah puasa dengan hana, hai tentek gak dah puasa karena menyata puasa bernilai ibadat. Hana ada puasa, hana ibadat. Getanya yang geundang li urang yang hana puasa ba ora Senin. Iban sikap tanya menurut syarak. Nya sikap menurut syarak kan geyukeun ke urang yang begak kauri. Geyuja tapi hana ada pajo kauri dok gede. Sabab yang wajib huzur kan pajo kauri. Tena urang undang wajib ditanya menghadiri. Rok gedeh menya urang pormohan mangat ati menya tanya hana pajo kauri, geyu pajo merempak pahala pesenang pormoh dan merempak pahala puasa sunat. Sama hana bukurun. Amdai lang kita tapi menya pormoh hana mangat ati. Ambil rok gedeh pura-pura nak tanya, hai hana yu buka lung. Ya, miotro gede pormoh kagak pegah lun dungku hana mangan. Lagi yo kiban le ni jabalun nan baju kauri mecut. Nya mio kagak paksa lagi kan. Tu dah bersenang hati kan silakan buka. Pahala puasa merempuk anak bukurung mecut. Kalau ni buka posiblah. Jatah puasa sampai maghrib. Posiblah kan buka. Nya tetap merempuk pahala puasa sampai maghrib. Kan pahala puasa di tengah huru. Pahala puasa sampai maghrib merempuk.
dan merupakan pahala plus iaitu idkhal surur, membahagiakan hati orang. Nah, berdomba-domba amalan walau tanya ria gebi pahala plus, antara lain selawat ke Nabi, antara lain juga bersedekah atau mukhauri. Bersedekah dan mukhauri walau tanya ria han merempak pahala sedekah, merempak pahala idkhal surur. Nijuk sedekah kerana yatim virtu ribai tapo, tapi tujuan ron untuk mengai pilih kerana karat pemilu. Pahala sedekah merempak, tapi pahala membahagiakan anak yatim merempak. Termasuk selawat ke Nabi dalam keadaan ria han merempak pahala. Sebab ijma' ulama amalan yang dilakukan secara ria mardud. Man pahala kepegah hana sia-sia dalam selawat dalam keadaan ria, puat Rashid pahala idkhal surur. Sebab selawat tanya gepelumah oleh Allah bar Rasul. Rasul senang ke tanya ana tanya dalam selawat. Di pahala membahagiakan hati Nabi merempak. Pahala selawat kerana ria hana merempak. Jadi nak berdomba-domba amal ibadat yang walaupun ria tetap merempak pahala gara-gara idkhal surur. Termasuk guna tajak bak urang mukhauri rasani hamil. Walau tanya dalam keadaan berpuasa. Ya pormoh sungkan tanya hana dapat jauh khauri, yang pahala puasa merempak, pahala berbahagia hati saudara se-Islam juga merempak. Nyo yang haitim yakin urang padahal dalam hadis ke perahan. Haitim yakin urang, lagi hana yakin urang otak surah, lebih le pahala ni pemulia jami ngana wirid-wirid keron. Sebagai urang menyakan urang na beut, na ilmu, haitim yakin ke? Mana le pahala ada pemulia jami itu dah duduk berhabamnya je, dah Quran dah baca wirid ke? Jadi hana mumpum. Jadi yang harus tak mumpum. Lagi dah pegah pahala silaturahmi le. Haitim yakin je urang. Mana pada silaturahmi, kalau pada tak duduk dan itikaf dalam masjid. Nah, jadi ada lagian ke melalui pengajian dah sampaikan ke masyarakat. Memang menyeban-ban ke dengar yakin. Bila kata sering ikuti pengajian, insya-Allah akan yakinlah mati terpasaan. Nanti. Waalaikumsalam. Lafaz takbir ba'ur raya Idul Adha na beda. Lafaz takbir dengan ba'ur raya Idul Fitri. Sabote abi tasi kurban ke urunci yang hanali yang kam ninggai pakai bandar acara haji. Nama Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir sigat atau lafaz takbir hana yang membedakan antara urus raya fitri dengan urus raya haji. Hana berarti nyoba urus raya haji nak tambah labbaik Allahumma labbaik. Hanya ke jamaah haji menteng. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ayat Quran yang asbabun nuzul ji khusus ke jamaah haji, tapi berlaku juga ke orang yang kan sedang berhaji. Dum ke jamaah haji yang sedang di Arafah, sedang di Mina pada urus raya menteng, hana takbir khusus haji. Sama lagi takbir tanya di kampung. Ulam ke gedanya yang kan sedang melaksanakan ibadah haji. Yang nak beda sahaja intim ya urang tengah dalam ihram haji kesunatkan baca talbiyah menyo takbir yang hana sama lafaz ji mendu. Mana sebahagian urang karena kebiasa udip zikir-zikir maulid atau na grup-grup nasyid getama maka mau dia le gure-gure ka gelarang, tapi kan gelarang ke harum. Pegah baca mentang lagi yang kau pegah dalam kitab, lagi dalam bajuri, sirat-sirat yang kam ma'ruf, lafaz-lafaz takbir yang kam ma'ruf. Biasa getamah berakan nak getamah walau karihal murtadun, walau karihal zalimun. Pulau agaknya bengeh tak pemerintah anggap pemerintah zalim getamah walau karihal zalimun. Ada yang dalam sirat takbir hana giyu baca walau karihal zalimun, kan hanjut hana giyu. Tak baca lagi yang kagak ajarkan dalam kitab-kitab atau lagi yang kawarid dari Rasulullah yang lebih utama daripada tak tamah-tamah yang lain. Jadi yang perintah gepu beda lafaz takbir hana ya, tetap sama aja bentuk. Cuma hukum rafa' takbir di luar urus raya dan di luar urus raya hana kesunatkan. Mesti malam-malam biasa yang malamnya tu tak takbir tak tiratau ramai-ramai kiba hukum ji. Mubah sagai hana sunat. Yang kesunatkan geyu petinggi suara yang khusus malam urus raya menyo takbir mursal, takbir muqayyad yang khusus leh sembahyang sagai. Lima cara sirat hana yang beda.
Kemudian yang kedua tentang masalah kurban kurung mati. Kurban kurung mati menurut pendapat yang kuat dalam mazhab getanyo hana wasiat hansa. Tapi nak pendapat kedua termasuk pendapat Ibnu Ruf'ah hana salah gedukung le Ibnu Ruf'ah anggap sah karena bertamang dalam tasadduk sedekah kurang hanali kan sah arti nama orang hanali ni. Kasih kurban ke orang yang kahanali, pendapat yang jumhur yang mayoritas dalam mazhab tanya hansah menyahana wasit. Ya udip orang cik tanya hana pernah wasit, yang mati-mati long kasih kurban. Dayak si dia tanya, tak atas namakan katnya. Nah dua buah versi. Pu mengatasnamakan, pu memberi hadiah pala. Nya memberi hadiah pala, nya menyatanya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah tajuk hadiah pala kurang yang kahanali karena kentanya jo Allah tanya laki ya Allah pahala kurban longnya pahala baca Quran longnya pahala sembahyang sunat longnya nujuk pahala ke almarhum yang menyo ketanya orang Ahlussunnah wal Jamaah truk pahala dan dibolehkan. Tapi menyotasi kurban ada nama orang hanali yang kan hadiah pahala menojarakan yang kuimum nasi kurban ziat kesalam si kurun cik long ganali ya benar tanya yang si tapi tak laki Allah ya Allah nabi hadiah pahalanya ke kurun cik long biar tak beda hadiah pahala atau nasi kurban nanti nama orang hanali ya nasi kurban nanti nama orang hanali pendapat mayoritas hansah menyahana wasit tapi nak pendapat sebahagian ulama yang dibolehkan arti orang yang gali buat baik sit tak pegahnya buat drone sia-sia di sahotan rut nanda pendapat yang pegah rut karena agak anggapnya sedekah secara umum ini mendapat mayoritas hansah menyahana wasit. Jadi mending supaya buat getanyo baikna pendapat ulama yang pegah hansah tasi kurban nanti nama tanyo dalam kebab Allah ya Allah pahala kurbannya nabi kurun syiklo yang kanali yang mana mentang yang solusi paling jeroh karena hana bertentangan dengan pandangan ulama. Menjadi pubut medih mayoritas ulama ge berpendapat ana sah buat tanya. Walau na sebahagian kecil yang pegah sah. Kibancara dalam kemaah ba urang yang han di pumaah. Pertama ile tanyo dalam udip dunianyo giu kurangkan tabiat. Tabiat kan tabiat ngenta tabiatnya dosa-dosa yang sangkut paut dengan manusia maka kan tabiat kan haji tidak tanya berakhirat tengok lagi dosa dalam bahasa Arab kan zambun atau jamak ji zunub zambun atau zunubnya asal kalimat zanab makna ji ekor. Karena tanya yang puput dosanya lagi ibarat itimuhiku hon tajak isitat sajan tu huruf akhirat tengok yang hendak pampun ni Allah. Maka secara bahasa mentang negeri gebuhnan zambun atau dunub. Karena zanabnya makna ekor. Dan dosa-dosa tanya yang sangkut paut dengan manusia gekun dalam bahasa Arab tabiat. Tabiatnya dari tabi' pengikut manaji. Kan tabiat bahasa Aceh mana tabiat kan? Tabiat tabain tulisan tabiat alih ta. Jadi tabiatnya dosa yang mengekori tanya isitat tanya sabi. Dalam kitab disarankan oleh ulama giu perkecil tabiat. Jadi tanya berbuat dosa pun dosa yang hubungan tanya dengan Allah tu. Baik dosa yang sangkut paut dengan hak manusia. Karena otak telaki maah ina idonya negalan tiro dua ro urang mentang 10 ro urang sangkut paut utang tanya pada perurusan. Ulam ratusan ribuan. Ulam di akhirat tengok. Tak pada zitat urang. Ina idonya mentang tabur kampung, tabur kecamatan susah. Ulam ini tengok yang hana batas, hana kecamatan, hana kabupaten li. Maka usahakan dalam hidup tanya baiklah sangkut paut dengan hak urang. Ada dosa dosa tanya Allah haji tak klik dan mau bae mentang. Punya dosa manusia yang hana laki ampun hai pemaaf. Kan hana solusi. Kali tak laki maaf tapi hai tim pemaaf gimana cara? Yang lain apa dembah pendapat dalam kitab. Termasuk dalam kitab Unani, dalam kitab Mursyidul Amin nak tulis, dalam kitab tasawuf nak tulis. Lembaga simpulan dah.
Pertama untuk laki maah ba urang na wajib pejelah dosa salah tanya. Nya pendapat mayoritas ulama payah pejelah. Bahkan ngi pejelah karena bisa jadi watai kajelah pu salah hai tem pemaah. Nya ikun jit pemaah karena hanai depu pu salah. Pamrumpak ngangan orayan pemaah do salum nunggu be. Get dalam pemaah. Mana pegah? Pemaah do salum yang gadah hondaron 2 bulan kali ke longcu orang kalau lok publo. Pempeng hanali kabe. Oh hana pemaah ya. Nah kaji payah penyata hanjak pegah pemaah do salum mentang. Karena bisa jadi punya gedepu dosa benar syarat baru pemaah. Oh payah bayu hele, hana bayu mandum tu tengok. Mahana pemaah. Payah ada penuhi syaratnya. Watai kali telake maah haitim pemaah, kiban solusi. Pertama ile ditanya kana nit lake maah kana. Dan menyot gedi dosanya dosa yang payah bayu. Itu dosa sampai bayu. Lagi mesti tak cok harta yang sampai bayu. Tapoh gop kenang diet sampai bayu. Nah dosa hak manusia tapi hana payah bayu denda. Itu contoh lagi nak taupat ke gop. Taupat ke gop melikut. Tak pegah beruk ke gop melikut. Yang dosa tapi hana kenang denda. Nah dosa yang kenang denda. Itu contoh tapoh gop. Kenang diet. Itu contoh lah mesti tak cu harta gop. Nya hamadang laki ma'atuk payah bayu. Kecuali menyok kadi bebaskan. Hanya kembali ke dosa yang hana payah bayar denda. Nada upat gop, nada kengke gop, nada fitnah gop. Watai kali telake maah han ditim pemaah kiban na solusi. Pertama tanya gi perbaiki niat le. Ka betul-betul niatnya lake maah. Watai ka betul menyo urangnya hai tim pemaah. Kalau tak ulang-ulang lake maah tapi tetap hai tim pemaah. Nyan giyu lake ba Allah. Karena Allah yang akan membolak-balikkan hati manusia. Katanya ibarat digruh oleh asai nah. Kada pegah urang asai. Ibarat tanya digruh oleh asai kan mio asainya nah asai tak peim kan yuhoi pormo. Asai. Patai lagi nya pulang ba Allah yang peluna ati gotnya. Umnya sampai mati hang getim pemaah. Ura akhirat singah bah Allah yang peluna ati gotnya bagi tuntut tanya. Cuma gebi solusi le ulama lang kitab. Giyu puput amal kebaikan bila giyu hadiahkan kegaknya. Kira-kira menyolih gecok kegaknya ladum benar tinggal kero. Baik ni sedekah 10 atau 50 ribu ni hadiah kegaknya bang jo kan lapu dan tinggal kero ni. Tanya menyana urusan dengan manusia menyahang getim pemaah hidupnya tak puput kebaikan kegaknya yang urang akhirat waktu gepu pilih oleh Allah pu katuntut jih atau kacok pahala yang ka diberikan liji kero. Kira-kira menyohak gaknya nubino, pahala yang tabi ke gaknya nubino, pasti pilih ya ubino. Yang baik hak gaknya nubino, pahala yang tabi ke gaknya ubino. Kekeh ni orang kira anak kupu lelong, beo tagai, tuntut hak lelong dah. Yang mana yang nak berala iya nak berala surah lagi. Jadi yang salah satu solusi. Jadi berarti pegangan harapan yang terakhir ba Allah. Tikan bagayan li, bagayan kali tajak mula ulang kali hang pemaah. Harapan terakhir ba Allah dengan cara tak perlu amal kebaikan terhadiahkan ke gaknya. Mukauri le ya Allah nyo hadiah pala kebaikan long mukauri ronyo nujuk ketipulan yang hantim pemaah long. Dan sedekah pupu mantang amal saleh tengok tajuk ke gaknya. Yang watai gejuk ke gaknya benar tinggal kero sampai roh teputan tu. Tulak dong tinggal tem. Dah tinggal pulih kero dekat becok gop. Yang solusi terakhir, maka karenanya ke gesaran dalam kitab nasihat le ulama dalam kitab usahakan baik takle mesangkut ke manusia. Ai dah berdepan dengan orang akhirat. Bina amal kebaikan yang pupuk bagi gejuk kurungan tanya sapu dan tinggal. Yang urusan dengan Allah tok, ba Allah je tak mau bae dengan penyesalan Allah akan ge sayangi tanya. Tangisan yang paling berarti tangisan Yahudi. Tangisan ini dunia, tangisan orang akhirat ana berharga lir. Jadi menjangan urusan Allah mudah ke. Kan mana haji gampang-gampangnya dah maksud si dan kita dalam pun punya urusan manusia he kai dia geyu pedit becut urusan dengan manusia rasa enak mentang tapi ya Tabotu. Ada apa kira ya tabotu yang terakhir pertanyaan yang terakhir kiban hukum tajok peng dari sosmed atau TikTok dan ejid tak puasa sunat tarwiyah dan arafah sementara
puasa qada Ramadan belum selesai. Pertama, hukum cok peng mbak media sosial. Peng tak terima peng siapapun yang memberikan, hukum terima boleh kecuali menyopengnya pasti dari ada yang haram. Sampai lang Ihya dijelaskan, tak terima sedekah dari orang yang na bisnis haram. Iba hukum terima sedekah. Hukum terima pemberian. Hukum terima pemberian dari orang yang na bisnis haram makruh. Menyo yang dijuknya hana pasti dari haram. Maksudnya na usaha yang hana haram. Na usaha yang haram, yang dijuk utanyonya na pasti ada haram. Hana kepegah. Nak kita yang hana kita yang agama, hana ku berat tu kenan, hana ku berat, pati dah terima hadiah agak tanya ada pane, nyu kalau kablo iro pak kacok tanya, tu kablo tanya dari peng pane, hana isyarat dan kesau kapu blo tanya, yang lewurung yang blonya nyopeng halia bukan, hana isyarat tanya memaksa, tak kaluh kan, ku berat dro, lah agama hana ku berat dro lagi kan, selama hana pasti yang gijuk ke tanya in haram, nyan ada haram asli. Tetap hukum terima boleh. Cuman menyogotnya na transaksi haram dan tadupu lebih hukum makruh. Menyopasti yang gejoknya dari haram, nyan baru haram. Kembali ke pertanyaan muno. Yang hijau le media sosialnya le TikTok. Ente TikToknya na pengelola. Karena mungkin je keroi. Na pengelola. Na admin ji. Nyo TikTok ada Cina, nyo WhatsApp ada Amerika, Facebook ada Amerika, TikTok ada admin jih di negara Cina. Awaknya pak icok peng awak TikToknya melalui iklan. Agaknya tidak buka akun TikToknya na iklan-iklan produk. Melalui iklan-iklannya awaknya didapatkan uang. Ente awaknya dipublo jasa untuk iklan produk. Menyo yang di iklannya barang halal, pengyan halal. Yang di iklannya barang haram, pengyan haram. Yang di iklan di TikTok mesti ada game-game yang nak mengandung judi. Atau yang di iklan di TikTok mesti akun-akun atau fasilitas-fasilitas untuk pelacuran online. Kan ada pun kan yang di iklan di TikTok yang bisa judi, bisa perzinahan ataupun iklan-iklan pelacur. Bisa saja produk-produk yang halal, bisa saja produk-produk yang haram. Hotel lagi orang menjampu, berarti yang di iklan di TikToknya menjampu. Nah yang haram, nah barangkali yang halal, nah barangkali yang haram. Berarti peng TikToknya ditambah dalam kategori peng syubhat. Ijo katanya hukum terima karena hana pasti haram, hana pasti halal, boleh terima. Tapi yang hijaunya pasti dari hasil iklan judi. Yang hijaunya pasti dari hasil iklan akun tentang bisnis pelacuran online yang haram dia memang. Makanya dia harus dapat depat. Baru dia nak jawab. Hijaunya peng bani. Mungkin dari HP di peng. Ya kan? Pasti fasilitas akunnya na admin. Na orang yang mengawasi admin jalannya sabo-sabo aplikasinya. Yang ni punya pusat di. Kalau ni naik perlak pusat di TikTok di atas awak Cina. Dia lagi kemudian media-media lain yang di Amerika, yang di Eropah pusat di. Orang yang panepeng itu, yang nanti mau pertanyaan lam kan? Kan kita jawab sih tanya panepeng, nak periksa tu aku deh. Jadi secara umum kan haji boleh jadi dari haram, boleh jadi dari halal. Maka selama kita nyo hana transaksi judi nan, tapi beda menyoron nan ibu peng. Harus nak ikuti syarat-syarat tertentu, payah nak transfer peng le sekian. Itu dari peng sekiannya akan diberi keuntungan keron dari hasil masa perjudian dan segala macamnya kaitan malang kategori judi. Jadi GO payah tak kaji, hanjut tak jawab menanyu langsung. Pada periksa lain kiban prosedur ji, pun abuh peng puhana. Yang kedua ya, selain masalah TikTok, masalah puasa. Orang yang nak tinggal puasa Ramadan, hukum ke puasa Tarwiyah dan Arafah kiban. Orang yang nak tinggal puasa Ramadan dilakukan hal apapun selain untuk qada puasa, ya hukum dia haram. Yang haram kegaknya memanfaatkan waktu.
So hari uji ura Seninnya yang ke qada Ramadan karena sanggup ke puasa. Beda juga yang tengah dalam safar. Beda juga yang tengah sakit. Kalau yang tengah di kampung kan tengah dalam sakit, tengah sehat sehari uji ura Seninnya ke qada Ramadan. Tapi hanya qada ke puasa ura Senin sunat. Yang harim memanfaatkan wate yang sehari uji sanggup untuk ke qada tapi hanya ke qada. Kan harim puasa Senin, kan harim puasa Tarwiyah, kan harim puasa Arafah. Maki banyak solusi menyuruh nak tinggal Ramadan sehingga nenit qada Ramadan. Pahala Tarwiyah merempak. Lusa nenit qada Ramadan, pahala puasa Arafah merempak. Atau jid bertasyrik ni ikut. Memang nak khilafiyah ulama. Pendapat muktamad dalam mazhab tanya jid bersyarikat nit. Atau bersyarikat nit tajalung qada Ramadan dan puasa Arafah. Yang bersyarikat nit. Cuma syarat jid bawa nit yang wajib. Bawa sunat. Saja lun puasa sunat Arafah dan qada Ramadan yang anjir. Memang nak khilafiyah nak sebahagian ulama malah pegah mandua buah hansa. Heboh pendapat inan bab masalah persyarikat niat bab ibadat sunat dengan ibadat wajib, heboh pandangan ulama. Pendapat yang kuat dalam mazhab tanya boleh dan sah. Dan pendapat lain yang pegah ada hanatan niat pisah. Maksudnya niat singgah ni qada Ramadan, pahala Tarwiyah merempak ada hanatan niat. Nah pendapat Zabatul Ilm yang agak tegas hat musabuh hansa. Qada Ramadan hansa, puasa Tarwiyah hansa, puasa Arafah hansa. Ini mana leboh pendapat tentang masalah bersyarikat ni. Jadi mio saran kamu, mio nak tinggal Ramadan nenit untuk qada Ramadan. Baru nenit untuk puasa Tarwiyah ataupun Arafah. Baik ni puasa sunat tok sementara Ramadan yang berusaha dalam tak qada kan amin. Hana jalan hana puasa dengan 7 euro tinggal 15 euro. Jadi puasa Ramadan lebih penting tak qada karena hukum ji fardhu'in. Ya, puasa Tarwiyah yang sunat kan fardhu'in. Terima kasih atas jawaban. Mohon maaf kepada penanya yang lewat HP. InsyaAllah selesai pengajian kami jawab kembali lewat WA. Akan kami kirim jawaban berhubung waktunya sudah habis, maka kami mohon maaf kepada para penanya yang masih bertanya lewat WA. Kami sampaikan sudah stop. Kami sampaikan untuk pengajian bulan depan insyaallah bersama Abi di Lungangen, yaitu Abi Muhammad Jafar. Kemudian insyaallah bulan Rabiul Awal kami rencanakan akan melaksanakan pengajian sekaligus tawajuh akbar. InsyaAllah kalau memang ada waktu nanti dari Abu Mawardi dari Labuan Haji. InsyaAllah 12 Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awal kita rencanakan pengajian dan tawajuh akbar bersama Abu Mawardi dari Labuan Haji. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Berhubung waktunya sudah habis, kami mohon maaf kepada yang ingin bertanya atau nanti bisa kita sharing. Mungkin ada kesempatan Nabi bertemu dengan Muaz yang ada di Aceh Timur, nanti kita bisa sharing-sharing kembali. Panitia setelah selesai salat berjamaah menyediakan snack ala kadar dan kopi bareng di teras masjid. InsyaAllah nanti akan kita cicipi bersama. Mengakhiri pengajian ini, kita mintakan Nabi untuk membacakan doa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadzina wa li muallimina wa liman lahu haqqun علينا ولمن أحسن وأحب إلينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة أجمعين الفاتحة رحمة الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك